Shalom, selamat datang dalam presentasi kelompok 5 yang akan membahas mengenai kognitif dan intelijensi. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 5 terdiri dari 11 anggota, yaitu Mewayansa Sinlae, Batara Ritonga, Vigu Saputra, Svetlana Lekatompesi, Juan Gabriel, Yulia Obehatan, Nelson Damanik, Wisnu Effendi, Ruliana Tamelan, Juni Pakpahan, dan Diaken Marganingsi. Selanjutnya, mari kita masuk dalam pembahasan kita mengenai kognitif dan intelijensi. Definisi dari psikologi kognitif adalah studi tentang bagaimana individu memahami, belajar, mengingat, serta berpikir tentang informasi yang telah diperoleh dan akan nampak dalam perilaku individu. Psikologi kognitif telah berkembang melalui beberapa fase dalam sejarah singkatnya. Awalnya Aristoteles dan Plato memperdebatkan bagaimana cara manusia memahami pengetahuan. Kemudian muncul Wundt yang melakukan studi kepada struktur-struktur pikiran atau strukturalisme. Dan juga James dan Dewey yang melakukan studi mengenai proses-proses pikiran atau fungsionalisme. Pada akhir abad ke-19, psikologi kognitif berkembang memasuki pengondisian klasik, yaitu oleh Pavlov dan kemudian beralih ke behaviorisme yang dipelopori oleh Watson dan Skinner yang berfokus pada kaitan-kaitan antara perilaku organisme dan perubahan lingkungan. Tolman dan peneliti behavioris membuktikan kalau proses-proses kognitif berperan penting dalam mempengaruhi perilaku. Perkembangan yang lalu saling melengkapi di antara bidang-bidang studi ini yang mendorong lahirnya psikologi kognitif sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri. Teori yang terdapat dalam psikologi kognitif adalah teori perseptual. Para psikolog yang mempelajari persepsi telah mengembangkan dua teori utama tentang cara manusia memahami dunia, yaitu yang pertama, teori persepsi konstruksif, yang menyatakan bahwa manusia mengkonstruksi persepsi secara aktif memilih stimulus dan menggabungkan sensasi dengan memori. Persepsi konstruktif disusun berdasarkan anggapan bahwa persepsi kita membentuk dan menguji hipotesis-hipotesis yang berhubungan dengan persepsi berdasarkan apa yang kita indra dan apa yang kita ketahui. Yang kedua, yaitu teori persepsi langsung, yang menyatakan bahwa persepsi terbentuk dari perolehan informasi secara langsung dari lingkungan. Persepsi langsung menyatakan bahwa informasi dalam stimuli adalah elemen terpenting dalam persepsi dan bahwa pembelajaran dan kognisi tidaklah penting dalam persepsi karena lingkungan telah mengandung cukup informasi yang dapat digunakan untuk interpretasi. Dasar pendekatan teori kognitif. Pendekatan kognitif menekankan pada proses-proses mental yang terlibat dalam mengetahui bagaimana kita mengarahkan perhatian, bagaimana kita memersepsikan, bagaimana kita mengingat, bagaimana kita berpikir, dan memecahkan masalah kita. Psikologi kognitif memiliki kawasan lingkup studi atau pembahasan pembelajaran yang sangat luas, dimulai dari proses kognitif paling sederhana hingga proses kognitif yang sangat kompleks. Lingkup studi kognitif meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, persepsi atau perception. Persepsi merupakan sebuah proses untuk mendeteksi dan menginterpretasi stimulus yang diterima oleh alat indera yang dimiliki manusia. Persepsi ini melibatkan penggunaan pengetahuan yang telah disimpan di dalam ingatan seorang manusia. Yang kedua, pengambilan pola atau pattern recognition. Pengambilan pola adalah proses awal dalam mengenali stimulus yang tersusun secara kompleks dan diterima melalui sistem alat indera manusia, misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecap. Yang ketiga, perhatian atau attention. Perhatian merupakan pemusatan pemikiran terhadap suatu objek atau tugas tertentu dan pada saat yang sama mengabaikan objek atau tugas yang lain. Yang keempat, ingatan atau memori. Ingatan atau memori adalah penyimpanan pengetahuan di dalam sistem pikiran dan otak manusia. Ingatan manusia ini berlangsung mulai dari beberapa detik sampai dengan jangka waktu sepanjang hidup. Yang kelima, imagery. Imagery merupakan proses membayangkan kembali di dalam pikiran mengenai objek atau peristiwa yang telah dipersepsi. Hal ini bisa juga disebut sebagai sebuah fiksi yang dialami oleh otak
dan pikiran manusia. Yang keenam, bahasa atau language. Bahasa merupakan cara untuk menyampaikan informasi, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan, seperti pada buku, surat kabar, dan majalah. Yang ketujuh, penalaran atau reasoning. Penalaran merupakan sistem penarikan kesimpulan menurut aturan logika. Penalaran dibedakan menjadi dua macam, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Sistem penarikan kesimpulan yang bermula dari hal khusus menuju hal umum disebut induktif, dan sistem penarikan kesimpulan yang bermula dari hal umum menuju hal khusus disebut deduktif. Yang kedelapan, pembuatan keputusan atau decision making. Pembuatan keputusan adalah suatu proses ketika seseorang sedang memilih di antara dua alternatif atau lebih, menafsirkan frekuensi suatu kejadian, atau memprediksi situasi ke depannya berdasarkan informasi yang terbatas. Yang kesembilan, pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah merupakan proses mencari dan menemukan jalan keluar terhadap suatu masalah dan kesulitan. Yang kesepuluh, pembentukan konsep atau concept formation or learning. Pembentukan konsep adalah penggunaan aturan tertentu yang digunakan untuk mengkategorikan objek yang memiliki kemiripan di dalam struktur dan fungsinya. Yang kesebelas, perkembangan kognitif atau cognitive development. Perkembangan kognitif merupakan suatu tahap perkembangan kognitif manusia dimulai dari usia anak hingga dewasa, mulai dari berpikir secara konkret sampai dengan yang lebih tinggi, yaitu konsep yang abstrak dan logis. Yang ke-12, intelijensi manusia atau human intelligence. Intelijensi manusia adalah kemampuan manusia dalam memahami bahasa secara umum, mengikuti instruksi, mengubah deskripsi verbal dalam tindakan nyata, dan berperilaku menurut aturan budaya. Sementara intelijensi buatan adalah suatu program komputer yang memiliki kemampuan melakukan tugas kognitif sebagaimana manusia melakukannya. Contohnya robot dan permainan yang bersifat stimulasi. Yang ke-11, emosi dan proses kognitif atau emotion dan cognitive process. Emosi dan proses kognitif adalah suatu topik yang mempelajari peran dan pengaruh emosi dan suasana hati terhadap efektivitas pikiran manusia ketika memproses informasi atau mengerjakan tugas kognitif yang lainnya. Psikologi kognitif memiliki berbagai macam teori dan aliran yang membantu individu dalam mengetahui bagaimana arus informasi dipahami dan ditangkap oleh individu, kemudian diaplikasikan dalam tingkah lakunya. Intelijensi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor genetik, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Namun, intelijensi tidak mempengaruhi tingkat kesuksesan seseorang. Aliran psikologi kognitif. Terdapat 3 teori aliran kognitif yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, teori perkembangan mental dari Piaget. Melalui proses perkembangan mental, Piaget menjelaskan proses belajar akan berjalan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang tidak dapat dilewati. Ada 4 tahap perkembangan menurut Piaget, yaitu 1 tahap sensori motorik, 2 tahap praoperasi, 3 tahap operasi konkret, dan yang terakhir tahap operasi formal. Yang kedua, teori perkembangan konsep belajar dari Brunner. Brunner menggunakan istilah discovery learning yang berarti pengorganisasian dari hal-hal yang sudah dipelajari. Ia berpendapat bahwa belajar adalah cara bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi secara aktif. Menurut Brunner, belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung dan hampir sama, yaitu memperoleh informasi baru, transformasi informasi, serta menguji relevansi dan ketetapan pengetahuan. Ketiga, teori bermakna dari Ausubel. Ausubel mengatakan bahwa belajar adalah asimilasi yang bermakna untuk peserta didik. Materi yang sudah dipelajari akan diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki dalam bentuk struktur kognitif, dan nantinya pengetahuan akan diorganisasikan ke dalam ingatan individu dalam suatu hierarki. Kelebihan dan kekurangan psikologi kognitif. Terdapat 3 kelebihan dan 1 kekurangan menurut kelompok mengenai psikologi kognitif.
Kelebihan pertama yaitu psikologi kognitif mencakup seluruh proses psikologis dari sensasi ke persepsi, pengenalan, pola, atensi, kesadaran, belajar, memori, formasi konsep, berpikir, imajinasi, bahasa, kecerdasan, dan emosi. Kedua, dengan belajar psikologi kognitif dapat membantu individu dalam memecahkan masalah, membuat keputusan, dan berpikir. Yang ketiga, dapat membantu seseorang memperoleh dan mempergunakan bentuk-bentuk representatif dan mewakili objek-objek yang dipresentasikan atau dihadirkan dalam diri seorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang yang semuanya merupakan sesuatu yang bersifat mental, yaitu kekurangan. Proses kognitif tidak dapat diamati dan dapat mengganggu penemuan penting tentang bagaimana kondisi lingkungan dapat mengarahkan perilaku manusia. Definisi intelijensi atau kecerdasan. Menurut KBBI, intelijensi adalah reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman baru, dan pengetahuan yang telah dimiliki siap dipakai apabila dihadapkan pada kondisi baru. Kecerdasan sendiri merupakan kapasitas global individu untuk bertindak dengan tujuan, berpikir rasional, penalaran, memecahkan masalah, dan menggunakan pengetahuan secara efektif untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Sejarah singkat intelijensi. Kata intelijensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu intelligence. Selain dari bahasa Inggris, kata intelijensi juga berasal dari bahasa Latin, yaitu intellectus dan intelligentia, yang artinya memahami, menghubungkan, atau menyatukan satu dengan yang lain. Teori intelijensi pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Wynne Jones Paul pada tahun 1951, yang dalam teorinya mengemukakan adanya konsep lama yang berkaitan dengan kekuatan yang dapat melengkapi akal dan pikiran manusia. Pengukuran intelijensi. Pengukuran intelijensi dapat diukur melalui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tes kecerdasan IQ. Tes kecerdasan IQ mencoba untuk mengukur kemungkinan kinerja individu di sekolah dan pengaturan serupa. Tes ini diperoleh saat ditentukan dengan membagi usia mental dan juga usia kronologis, kemudian dikali dengan 100. Usia mental adalah usia rata-rata anak yang berprestasi, sedangkan usia kronologis adalah usia sebenarnya atau waktu sejak lahir. Metode ini sekarang sudah usang, tetapi istilahnya masih ada. Dua psikologi Prancis, yaitu Alfred Binet dan juga Théophile Simon, merancang tes IQ pertama. Kementerian Pendidikan Prancis menginginkan cara yang adil untuk mengidentifikasi anak-anak yang memiliki kekurangan intelektual sehingga mereka tidak boleh ditempatkan di kelas yang sama dengan siswa yang lain. Tes Binet dan juga Simon mengukur keterampilan yang dibutuhkan anak-anak untuk sukses di sekolah seperti memahami dan menggunakan bahasa yang baik, keterampilan komputasi, memori, dan juga kemampuan mengikuti instruksi. Tes yang kedua adalah tes Stanford-Binet. Tes yang dirancang Binet dan Simon kemudian dimodifikasi oleh psikolog Stanford dan diterbitkan sebagai tes IQ Stanford-Binet. Butir tes ditentukan berdasarkan usia. Metode ini dikenal sebagai pengujian adaptif. Tes yang ketiga adalah tes Wechsler. Dua tes IQ awalnya dirancang oleh David Wechsler dan kemudian dimodifikasi oleh orang lain. Tes IQ tersebut dikenal sebagai Wechsler Adult Intelligence Scale 4th Edition yang diberikan untuk semua orang yang lebih tua, dan Wechsler Intelligence Scale for Children 4th Edition yang diberikan kepada anak-anak hingga usia 16 tahun. Tes Stanford-Binet dan Wechsler meskipun berguna untuk banyak tujuan, tetapi memiliki keterbatasan utama karena memerlukan penggunaan bahasa Inggris sehingga tes tersebut tidak adil bagi imigran, orang dengan gangguan pendengaran, dan siapapun yang tidak dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. Tipe-tipe intelijensi dan teorinya. Terdapat beberapa tipe-tipe intelijensi menurut kelompok, yaitu 1. Intelijensi analitis.
Tipe ini merupakan kemampuan untuk memenuhi segala tugas-tugas akademik dan pemecahan masalah, seperti yang digunakan dalam tes-tes kecerdasan tradisional. Kedua, intelijensi kreatif. Tipe ini merupakan kemampuan untuk bereaksi secara adaptif terhadap situasi baru dan menghasilkan ide-ide baru yang membuat sebuah perbedaan, di mana orang yang kreatif adalah orang yang melihat hal yang sama, tapi berpikir dengan cara yang berbeda. Ketiga, intelijensi praktis. Gartner dan Sternberg setuju dengan kemampuan ganda yang dapat berkontribusi pada kesuksesan hidup, dan varietas bakat membawa warna ke kehidupan dan tantangan untuk pendidikan. 4. Intelijensi emosional. Tipe ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali emosi yang ada dalam diri sendiri dan orang lain, di mana kecerdasan ini terlibat secara langsung dengan sosial. Individu harus bisa mengelola diri dalam hal apapun yang memicu emosi. Penelitian dalam aspek interpersonal, aspek manajemen stres, dan aspek suasana hati menggunakan skor, sehingga semakin tinggi skor yang diperoleh dalam berbagai aspek tersebut, maka semakin tinggi kecerdasan emosionalnya. Sebaliknya, semakin rendah nilai skor yang diperoleh, maka semakin rendah pula kecerdasan emosionalnya. Selanjutnya, intelijensi quotient merupakan kecerdasan IQ, bagaimana seseorang dapat menalar atau memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu dengan baik. Kecerdasan ini biasa digunakan dalam melakukan pemecahan masalah yang melibatkan logika. Seperti yang kita ketahui, IQ selalu sejalan dengan logika, yang selalu bersambungan dalam melakukan, berpikir, dan bertindak. Yang keenam, intelijensi naturalis. Tipe ini merupakan kemampuan yang didefinisikan Howard Gardner sebagai kemampuan dalam mengenali, melihat perbedaan, menggolongkan, dan mengkategorikan apa yang dilihat atau dijumpai di alam atau sekitar lingkungannya. Yang terakhir, bakat. Bakat merupakan kapasitas untuk mempelajari kemampuan tertentu. Bakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang secara alami, di mana ia dapat melakukannya dengan sendiri tanpa pembelajaran yang dapat dilakukan sebelumnya karena telah memiliki basic atau kemampuan dasar yang dimiliki baik itu dari keturunan atau bawaan dari lahir. Selanjutnya, analisis faktor dan pemrosesan informasi. Yang pertama, analisis faktor. Spearman berpendapat bahwa ada dua faktor intelijensi, yaitu G yang merupakan intelijensi umum dan bawaan, dan S yang merupakan faktor-faktor spesifik. Ia mencermati bahwa hasil tes intelijensi yang berbeda hampir seluruh saling berhubungan dan berkolerasi. Bentuk bagian-bagian utama analisis faktor yang direkomendasikan mendapatkan suatu faktor G yang menjelaskan hubungan-hubungan ini. Thurston mengeluarkan gagasan tentang kapasitas-kapasitas mental primer. Thurston juga berpendapat bahwa G tidak memiliki signifikasi nyata, namun hanya mencerminkan hubungan-hubungan antara hasil tes yang dapat berubah jika menggunakan tes yang berbeda pula. Struktur intelijensi Guilford mencoba hal lain untuk menjelaskan intelijensi. Ia mengelompokkan tes berdasarkan yang pertama, konten memiliki 4 tipe yang bermakna verbal dan gambar visual. Dan yang kedua, operasi memiliki 5 tipe bermakna memori. Dan yang ketiga, produk memiliki 6 tipe bermakna implikasi-implikasi. Sehingga ia mengidentifikasi 4 dikali 5 dan dikali 6 sama dengan 120 kemampuan mental. Dan poin yang kedua adalah pemrosesan informasi. Pendekatan pemrosesan informasi berfokus pada proses-proses mental yang mendasari perilaku cerdas, bukan pada perbedaan-perbedaan individu itu sendiri. Jensen mengungkapkan bahwa intelijensi dapat dipahami dalam hal kecepatan konduksi saraf, yang berarti bahwa orang yang memiliki kecerdasan lebih cenderung
mengonduksi informasi lebih cepat. Han berpendapat bahwa kecepatan pengambilan data dari memori dapat digunakan sebagai penanda intelijensi seseorang. Pemrosesan informasi cerdas. Banyak perilaku cerdas adalah wujud dari sebuah keterampilan yang berpikir dengan baik. David Perkins, seorang psikolog kognitif, percaya bahwa kepintaran bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, kecerdasan saraf yang relatif tetap, yaitu kecepatan dan efisiensi sistem saraf. Yang kedua, kecerdasan pengalaman, yaitu pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, kecerdasan reflektif, yaitu kemampuan untuk menyadari kebiasaan berpikir. Dari ketiga faktor tersebut, hanya sedikit yang bisa dilakukan untuk dapat mengubah kecerdasan saraf. Namun, dengan berinisiatif untuk menambah pengetahuan pribadi dan belajar untuk berpikir lebih baik, kita akan dapat untuk lebih cerdas. Para ahli sekarang banyak berpendapat bahwa kecerdasan bawaan seseorang harus melampaui pemikiran biasa, di mana keterampilan tersebut adalah ketika kita mampu untuk mengolah pemikiran dan kemudian menemukan pemecahan masalah kita sendiri. Dengan memecahkan masalah menjadi beberapa bagian, menetapkan tujuan dan dasar tujuan untuk kemajuan diri dan membuat koreksi. Selanjutnya adalah intelijensi berbasis biologis dan konteks budaya. Intelijensi berbasis biologis dan konteks kebudayaan dipengaruhi oleh yang pertama, keturunan atau gen. Faktor keturunan atau genetik dipercayai oleh beberapa ahli bahwa mempengaruhi intelijensi seseorang. Akan tetapi, Theo Wan mengemukakan bahwa faktor keturunan lebih berpengaruh terhadap karakteristik seseorang daripada intelijensinya. Yang kedua adalah lingkungan. Contoh lingkungan berpengaruh terhadap kecerdasan seseorang adalah keluarga yang memiliki 1 anak angkat dan 1 anak biologis. Anak angkat mereka hanya berkontribusi terhadap lingkungan. Jika kecerdasan sangat genetik, maka IQ anak kandung harus lebih mirip dengan IQ orang tuanya daripada IQ anak angkat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh ibu yang sama memiliki IQ yang mirip dengannya. Namun, menurut Kamin dan Weinberg, tidak masalah apakah mereka memiliki gen yang sama ataupun tidak jika dibesarkan oleh ibu yang sama akan memiliki IQ yang mirip dengan ibunya. Yang selanjutnya adalah intelijensi buatan. Ide dari dasar intelijensi buatan adalah untuk membangun mesin yang menampilkan kecerdasan buatan atau AI. Mengacu pada program komputer yang dapat melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Seperti yang dikatakan oleh Aaron Sloman, otak manusia tidak bekerja dengan sihir, jadi apapun itu dilakukan dengan mesin. AI dinilai baik dalam kecepatan, memori yang luas, dan juga ketekunan yang diperlukan. AI lebih baik untuk menyelesaikan sebagian tugas manusia. Contohnya adalah kekalahan juara catur dunia Garry Kasparov pada tahun 1997 ke komputer yang disebut dengan Deep Blue. Intelijensi buatan dan kognisi. Walau AI masih jauh dari meniru kecerdasan dari manusia secara umum, namun sistem AI seperti Kubinator menawarkan cara untuk mencoba beberapa keterampilan kognitif. Simulasi komputer adalah program yang berusaha untuk meniru perilaku manusia tertentu, terutama berpikir, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Di sini komputer berperan sebagai wadah untuk menguji model kognisi. Jika sebuah program komputer berperilaku seperti yang dilakukan manusia, maka program tersebut mungkin merupakan model yang baik dari cara kita berpikir. Sistem pakar adalah program komputer yang merespons seperti yang dilakukan oleh pakar manusia.
Adanya AI akan mengarahkan pada robot yang mengenali suara, berbicara, dan bertindak cerdas di bidang kemampuan tertentu. Untuk mencapai hal ini, haruskah intelijensi diprogram secara langsung ke dalam komputer, atau haruskah komputer dirancang untuk belajar dari pengalaman seperti yang dilakukan oleh otak manusia? Untuk hal tersebut, biarlah waktu yang akan menjawabnya. Hubungan kognitif dan intelijensi. Kognitif dan intelijensi merupakan suatu keterkaitan atau kesinambungan yang erat kaitannya dengan kemampuan yang dimiliki setiap individu, karena kognitif merupakan hubungan bagaimana orang berpikir menggunakan pengetahuan dan proses-proses mental yang mendasari perilaku manusia, dan intelijensi merupakan kapasitas individu untuk belajar, mengerti, dan membuat keputusan atau penelitian terhadap sesuatu. Tanggapan kritis, kami kelompok setuju dengan apa yang dijelaskan psikologi kognitif bahwa studi psikologi tentang manusia dibutuhkan untuk mencerna suatu informasi serta pengetahuan di mana hal ini melibatkan persepsi, bahasa, daya ingat, dan proses mental lain yang lebih tinggi. Tolman mengatakan bahwa kognitif berperan penting dalam mengetahui perilaku perkembangan manusia. Margaret Matlin juga mengungkapkan bahwa kognitif merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara manusia menerima, mempelajari, menyimpan, serta mengingat tentang suatu informasi atau pengetahuan. Kami kelompok juga setuju bahwa orang yang memiliki intelijensi yang di atas rata-rata memiliki respon yang lebih baik. Hal ini didukung dengan pendapat Han bahwa orang yang memiliki intelijensi yang tinggi memiliki kecepatan dalam penarikan memori. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kiranya apa yang menjadi materi kami ini dapat berguna untuk kita semua dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.